Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi dari kelompok 1 dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya adalah ikhtisar bab yang keempat, yaitu dasar segmentasi negara. Jadi segmentasi negara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu segmentasi demografi dan segmentasi sosial ekonomi. Nah, variabel demografi atau segmentasi demografis ini adalah salah satu kriteria segmentasi yang paling populer. Salah satu alasan popularitasnya tuh karena memang segmentasi ini sangat mudah diukur, jadi terukur gitu untuk segmentasinya. Nah, selain itu, informasi tentang variabel populasi sebagian besar cukup akurat dan tersedia, seperti misalnya informasi populasi kalau di Indonesia itu kita kan bisa tersedia dan bisa dilihat di BPS ya, untuk jumlah kependudukan, untuk jumlah laki-laki perempuan yang kayak gitu kan ada tersedia di BPS. Nah, yang kedua itu ada namanya segmentasi sosial ekonomi. Nah, segmentasi sosial ekonomi ini melibatkan pembagian pasar berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi dari konsumennya. Misalnya itu mencakup faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan kepemilikan aset. Nah, jadi kalau tadi segmentasi demografis itu bisa berdasarkan dari segi jenis kelamin gitu kan, atau misalnya wilayah. Nah, kalau untuk sosial ekonomi ini dia fokus kepada lebih ke pendapatan yang didapat oleh konsumen dan pendidikan serta pekerjaannya juga gitu. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan ekonomi. Berlaku juga ketika ukuran ini digunakan untuk segmentasi negara, antara lain yaitu monetisasi transaksi dalam suatu negara yang pertama. Jadi untuk membandingkan langkah-langkah seperti GNP per kapita lintas negara, angka berdasarkan mata uang lokal perlu diterjemahkan ke dalam mata uang negara tersebut. Mata uang umum dulu, seperti misalnya kalau sekarang ini kan yang paling umum tuh US dollar atau euro. Nah, namun nilai tukar resmi jarang mewakili kekuatan pembelian mata uang yang sebenarnya. Jadi angka pendapatan PDB tidak benar-benar memberitahu berapa banyak rumah tangga di negara tertentu yang dapat membeli sebuah produk gitu. Nah, lalu yang kedua, sektor ekonomi abu-abu dan hitam. Nah, angka pendapatan nasional hanya mencatat transaksi yang muncul di sektor ekonomi suatu negara yang sah. Jadi banyak negara memiliki sektor abu-abu yang cukup besar yang terdiri dari pertukaran yang sebagian besar tidak dikenai pajak, yang sering melibatkan transaksi barter. Nah, dan yang ketiga ini adalah disparitas pendapatan atau kesenjangan pendapatan. Nah, kuantitas seperti GNP per kapita hanya menceritakan sebagian dari cerita saja. Langkah-langkah tersebut menyesatkan di negara-negara dengan ketidaksetaraan pendapatan yang luas seperti Bolivia, di mana 10% populasi kekayaannya mendapatkan 47% bagian dari pendapatan negara, sementara 10% termiskin hanya mendapatkan 0,3%-nya saja, begitu. Nah, lalu untuk melindungi dari kekurangan segmentasi pendapatan per kapita ini, pemasar dapat menggunakan metrik lain untuk mengelompokkan konsumen dalam hal daya beli mereka. Nah, salah satu alternatifnya adalah menggunakan PPP ini atau paritas daya beli sebagai kriteria. Nah, PPP ini mencerminkan berapa banyak rumah tangga di setiap negara harus menghabiskan setara US dollar untuk membeli sekeranjang barang standar. Nah, perkiraan PPP dapat ditemukan di World Bank Atlas yang diterbitkan setiap tahun oleh World Bank and in the CIA World Factbook yang juga dapat diakses secara online. Lalu yang kedua ada klasifikasi indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, alternatif lainnya ini untuk mengenai adalah analisis strata ini yang selanjutnya analisis strata ekonomi dulu. Nah, analisis lain untuk menganalisis daya beli di sejumlah negara adalah melalui analisis strata sosial ekonomi. Misalnya Strategi Research Corporation menerapkan analisis SES ini untuk rumah tangga Amerika Latin menggunakan langkah-langkah seperti jumlah barang tahan lama konsumen di rumah tangga, tingkat pendidikan gitu kan. Nah, setiap negara dikelompokkan menjadi 5 segmen sosial kalau di dalam SES ini. Masing-masing ditunjuk dengan huruf. Jadi kelas atas A, kelas menengah
ke atas adalah B, kelas menengah C, kelas ke bawah D, dan tingkat kemiskinan itu adalah E. Nah, lalu selanjutnya ini ada klasifikasi indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, skema lain memperluas gagasan tentang tingkat pembangunan ini. Salah satu skema klasifikasi populer didasarkan pada indeks pembangunan manusia atau IPM yang dirilis setiap tahun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ini mencakup 177 negara dan wilayah anggota PBB. IPM ini memperluas gagasan pembangunan ekonomi dengan melihat pencapaian suatu negara di 3 bidang: harapan hidup saat lahir, pengetahuan, dan standar hidup yang layak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada, ditunggu sebentar. Selanjutnya ada ikhtisar bab strategi positioning internasional. Jadi strategi positioning ini, perumusan strategi positioning meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Jadi begini. Nah, melakukan segmentasi pasar internasional itu hanyalah bagian dari permainan. Sekali perusahaan multinasional telah mensegmentasikan pasar luar negerinya, perusahaan perlu memutuskan target mana pasar yang ingin dikejar dan strategi positioning apa yang digunakan untuk menarik segmentasi tersebut gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah untuk merumuskan strategi positioning. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi rangkaian produk atau merek pesaing yang relevan. Nah, jadi di sini perusahaan bisa menganalisis pesaing dan hal ini bisa membantu perusahaan memahami lingkungan persaingan dan melihat bagaimana produknya dapat dibedakan dari yang lain. Jadi kita sebagai perusahaan misalnya bisa menciptakan diferensiasi produk karena kita mengidentifikasi rangkaian produk dari pesaing seperti apa gitu. Langkah keduanya adalah tentukan persepsi konsumen saat ini tentang produk atau merek kita dan pesaing. Jadi melibatkan penelitian untuk memahami bagaimana konsumen saat ini memandang produk atau merek perusahaan dan pesaing. Jadi untuk langkah kedua ini diperlukan sebuah research oleh perusahaan, dilakukan research. Biasanya kalau research ini tidak bisa secara tidak langsung dilakukan oleh perusahaan, bisa perusahaan ini menyewa sebuah jasa konsultan research gitu ya untuk melakukan riset ini, karena untuk mengetahui persepsi konsumen tentang produknya sendiri dan produk orang lain gitu, pesaing, untuk bisa menentukan strategi gitu. Lalu yang ketiga ada kembangkan kemungkinan tema positioning. Berdasarkan pemahaman tentang pasar dan persepsi konsumen, perusahaan dapat mengembangkan kemungkinan tema positioning. Nah, setelah dapat tadi untuk hasil research misalnya, sudah dapat hasil research, perusahaan sudah mendapatkan bekal untuk bisa menentukan tema positioning yang akan mereka tetapkan begitu. Lalu yang selanjutnya, saring alternatif penempatan dan pilihan yang paling menarik setelah mengembangkan berbagai tema positioning. Langkah selanjutnya adalah menyaring alternatif. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dengan nilai konsumen, keunikan, dan daya tarik pasar. Nah, jadi tadi ketika perusahaan menentukan tema positioning, itu tidak hanya satu tema saja, tapi bisa berbagai tema ditentukan oleh perusahaan. Agar apa? Agar ada alternatif-alternatif yang bisa dipilih oleh perusahaan. Nah, misalnya perusahaan ini menentukan 3 tema pada langkah sebelumnya. 3 tema ini setelahnya itu di langkah keempat tadi diidentifikasi, dievaluasi. Mana sih yang lebih memberikan nilai untuk pelanggan, mana sih yang lebih unik, dan mana yang akan bisa membuat daya tarik terhadap pasar gitu. Nah, selanjutnya setelah mengevaluasi tadi, mengembangkan strategi bauran pemasaran. Setelah menentukan positioning, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi bauran pemasaran yang mendukungnya. Nah, jadi setelah dipilih satu tema positioning, barulah dikembangkan strategi bauran pemasaran seperti apa. Strategi pemasaran kan, bauran pemasaran itu ada 7, kalau untuk jasa itu ada 7P, kalau untuk produk itu ada 4P gitu kan. Begitu. Jadi ada ini nanti akan dibuat strategi bauran pemasaran jika memang itu produknya barang adalah 4P, dan kalau produknya jasa itu 7P. Nah, selanjutnya dan langkah terakhirnya nih, seiring waktu pantau efektivitas strategi positioning dan jika diperlukan lakukan audit. Jadi strategi positioningnya tidak bisa hanya kita tentukan di awal dan dibiarkan saja gitu, karena lambat laun dan semakin hari itu kebutuhan dan keinginan konsumen akan berbeda-beda, sehingga kita harus bisa menentukan atau kita harus bisa mengevaluasi apakah strategi positioning yang kita pakai di awal ini masih efektif atau tidak untuk digunakan di pasar yang sedang berjalan sekarang ini gitu. Nah, lalu selanjutnya ini ikhtisar bab untuk positioning budaya konsumen global,
asing dan lokal. Nah, yang pertama memposisikan budaya konsumen global ini dari segi GCCP, merek sebagai simbol budaya konsumen global tertentu. Jadi manajer merek ini dapat dari sebuah perusahaan dapat memposisikan merek mereka ini sebagai simbol budaya konsumen global atau budaya asing dan atau budaya lokal. Strategi pertama dapat digambarkan sebagai strategi global positioning budaya konsumen atau GCCP. Nah, strategi ini mencoba memproyeksikan merek sebagai simbol budaya konsumen global tertentu. Dengan demikian, pembelian merek tersebut memperkuat perasaan konsumen menjadi bagian dari segmen global. Dan ini juga memupuk pembeli bisa menciptakan citra merek sebagai orang yang kosmopolitan, modern dan berpengetahuan dari si konsumennya ini gitu. Lalu selanjutnya ada positioning budaya konsumen lokal atau LCCP, di mana merek sebagai bagian intrinsik dari budaya. Nah, ini adalah terlepas dari kenyataan bahwa merek tersebut mungkin bersifat global, merek tersebut ini digambarkan sebagai bagian intrinsik dari merek budaya lokal. Nah, hal ini digambarkan sebagai dikonsumsi oleh masyarakat lokal dan jika berlaku diproduksi oleh penduduk setempat dengan menggunakan persediaan atau bahan-bahan lokal. Nah, Dan yang selanjutnya ini adalah ada penentuan posisi budaya konsumen asing atau FCCP. Di mana ini ada tujuannya ini adanya strategi ketiga ini atau FCCP ini tujuannya adalah untuk membangun mistik merek seputar budaya asing tertentu. Jadi biasanya budaya asing konotasinya itu yang sangat positif dan untuk produk tersebut gitu. Misalnya saja di Tiongkok pembuatan jeans Amerika itu merek Lee. Nah, Lee ini menargetkan anak-anak kaya dari keluarga Tiongkok dan eksklusif muda di masa depan. Jadi di masa lalu, Lee ini dianggap sebagai sebuah perusahaan Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat. Padahal Lee ini adalah perusahaan asal Tiongkok gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada alat segmentasi. Nah, jadi untuk melakukan segmentasi pasar ini bisa dilakukan dengan dua teknik. Ya, jadi ketika hanya satu variabel segmentasi yang digunakan, klasifikasi negara-negara dalam kelompok-kelompok yang berbeda cukup mudah. Jadi bisa cukup untuk dihitung dengan mean atau median dan bagi negara bagian dua kelompok berdasarkan nilai pada kriteria variabel dibandingkan dengan mean. Nah, bila lebih dari dua kelompok perlu dibentuk, yang satu dapat menggunakan kuanti lainnya, segalanya menjadi sedikit lebih rumit ketika berencana untuk menggunakan variabel segmentasi beberapa negara. Nah, jadi begini, kalau misalnya ada segmentasi yang ditentukan oleh perusahaan itu ada berbagai macam, itu perlu ada teknik khusus untuk mengecek atau mengukur efektivitas dari segmentasi tersebut begitu. Nah, yang pertama ini ada analisis cluster namanya. Analisis cluster ini adalah istilah umum yang mencakup kumpulan prosedur statistik untuk membagikan objek menjadi beberapa kelompok. Nah, pengelompokan dilakukan sedemikian rupa dengan cara bahwa anggota yang tergabung dalam kelompok yang sama atau sangat mirip satu sama lain tetapi sangat berbeda dari anggota kelompok lainnya. Nah, ada banyak algoritma statistik yang akan membantu untuk melakukan analisis ini. Jadi analisis ini bukan dilakukan secara tulis tangan atau gimana, karena ada alat analisisnya juga begitu. Nah, gagasan dasarnya adalah mengelompokkan negara-negara bersama-sama yang nilainya serupa untuk basis segmentasi. Misalnya saja serupa negara-negara serupa itu misalnya seperti negara Asia Tenggara, di mana kita ini kan negara tropis ya, negara tropis. Nah, itu kan bisa menjadi satu segmen kelompok gitu. Nah, itulah kenapa ada namanya analisis cluster, karena dibagi-bagi. Misalnya ada segmentasi Asia Tenggara misalnya gitu. Lalu ada segmentasi Asia Timur, ada segmentasi negara-negara yang Arab gitu kan. Nah, itu kan berbeda-beda tapi tetap dalam satu kelompok yang sama begitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada analisis regresi, di mana untuk menggunakan analisis regresi ini untuk mengklasifikasikan negara. Dalam regresi itu dalam regresi ini diasumsikan terdapat hubungan antara variabel respon Y dan satu atau lebih variabel prediktor X1, X2 dan seterusnya.
Nah, jadi untuk setiap estimasi parameter, analisis regresi ini juga akan menghasilkan standar error. Semakin tinggi nilai R2 atau R kuadrat atau R square, maka semakin baik pula kemampuan model regresi dalam memprediksi data. Nah, di sini untuk ada sebuah rumus untuk melakukan analisis regresi ini, dan analisis regresi ini bisa tidak dilakukan dengan cara tulis tangan gitu. Bisa dilakukan dengan bantuan, misalnya bantuan SPSS atau alat statistik yang lain, eViews dan yang lainnya begitu. Nah, jadi ini untuk setiap para jadi inilah dua alat analisis untuk segmentasi pasar. Nah, demikian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi dari kelompok 1, dan selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya.